Warga Komplek Cipageran Asri, Kota Cimahi, Jawa Barat bahu-membahu membantu satu keluarga yang terpapar virus corona. Sebagai bentuk kepedulian, warga menyuplai sembako dan makanan selama keluarga klaster seminar keagamaan Lembang ini menjalani isolasi mandiri. Yuli Indartono dan Lili Suci menjadi inisiator warga di Komplek Cipageran Asri, Kota Cimahi, Jawa Barat untuk membantu keluarga M yang terpapar virus corona klaster seminar keagamaan Lembang. Awalnya terjadi kepanikan dari warga di sekitar komplek, namun setelah diberikan pemahaman, warga pun saling bahu-membahu membantu dan menyuplai kebutuhan sehari-hari keluarga M. Warga sekitar menyuplai sembako dan makanan bagi keluarga M yang sedang melakukan isolasi mandiri ini. Sebelumnya keluarga M harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari setelah dinyatakan positif hasil rapid test meski tak ada gejala. Itu masyarakat seperumahan cukup mengalami kecemasan begitu, karena saat itu belum ada informasi resmi waktu itu, tetapi kemudian kita mengambil beberapa keputusan. Yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa ini adalah musibah yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu fokus dari yang bersangkutan itu justru harus kita dukung, karena yang bersangkutan adalah warga kita semua begitu. Gimana Bu? Nggak ada yang pengen sakit. Iya. Terus ya sama biasa aja ya, cuma jaga jarak aja gitu. Edukasi berarti Ibu udah dapat ya Bu ya? Iya. Edukasi tentang virus ini ya Bu ya udah dapat ya Bu ya? Iya. Intinya jaga kebersihan aja. Para inisiator tersebut berharap apa yang dilakukan warga di komplek ini dapat menjadi contoh untuk masyarakat lainnya yang memiliki tetangga positif virus corona. Mereka juga berharap agar tidak ada pengucilan maupun pengusiran apabila ada warga di sekitar rumah yang terpapar virus corona. Tresna Pamungkas, Cimahi, Jawa Barat. Dan sudah bergabung dengan kita melalui sambungan Skype Bapak Yuli Indartono, Ketua Forum Cipageran Asri. Selamat malam Pak Yuli. Selamat malam Putri, apa kabar? Baik, Sehat? alhamdulillah sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat kami. Bapak, saya tertarik sekali dengan cerita Bapak. Kalau misalnya di Cipageran Asri itu ada berapa kakak sih Pak? Keseluruhan di perumahan kami kira-kira ada 650 kakak. Oke, 650 kakak dan kemudian ada satu keluarga yang positif dari rapid test gitu ya Pak? Betul. Itu diketahui kapan Pak? Iya, jadi desas-desus itu berkembang, kepanikan itu berkembang, panjang telepon saya sebagai Ketua Forum Cipageran Asri itu pada hari Sabtu tanggal 4 April. Sedangkan rapid testnya itu tanggal 30 Maret sebetulnya. Jadi karena masyarakat tidak tahu, entah bagaimana tidak terinformasi, lalu keresahan itu berkembang. Dan malam-malam itu banyak telepon ke saya, menyampaikan keresahannya, kepanikannya, ini bagaimana di perumahan kita ada yang terpapar COVID, begitu kira-kira. Pada saat itu malam-malam ketika Bapak mengetahui itu, keluarga M ini apakah kemudian sudah langsung Bapak konfirmasi? Atau mereka juga masih takut untuk menceritakan yang sebenarnya, Pak? Ya, saya kira pada malam itu memang kepanikan sedang berkembang gitu, dan saya harus mengumpulkan informasi dari pihak yang otoritatif dulu. Jadi malam itu juga saya kontak lurah, saya kontak dokter di puskesmas, saya kontak di Kobar Jawa Barat, dan besok paginya saya kontak Dinas Kesehatan Cimahi untuk memastikan bahwa informasi itu benar. Dan yang kedua saya menanyakan bagaimana protokol kesehatannya seharusnya dilakukan begitu. Nah setelah semuanya saya dapatkan, barulah pagi hari-hari Minggu itu saya kumpulkan beberapa tokoh masyarakat, tidak banyak, dengan menjaga jarak di ruang terbuka gitu. Saya sampaikan beberapa poin yang perlu dipahamkan kepada masyarakat begitu. Pada saat itu bagaimana reaksi mereka, Pak Yuli? Ya, jadi dari wajah-wajahnya itu pada Minggu pagi itu saya ingat ya dengan raut wajah yang panik Putri. Jadi Khawatir ya? Khawatir, ada yang mau pindah dari situ, mengungsi sementara, ada yang berkeras, ini harus dibawa ke rumah sakit, nggak boleh ada di perumahan kita, ada yang begitu. Lalu saya sampaikan dari hasil konfirmasi dari pihak yang berwenang itu nomor satu bahwa dari sisi protokol kesehatan, kalau memang pasiennya ini sehat,
maka dia bisa melakukan isolasi mandiri di kamarnya, tidak harus ke rumah sakit. Ini memang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di negara kita begitu. Sampai begitu mereka mulai memahami begitu. Pak Yuli, Lalu yang kedua, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk meyakinkan warga? Karena saya tidak yakin saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Untuk meyakinkan Baik, jadi- orang 600 kakak dengan begitu banyak pemikiran dan mungkin juga begitu banyak informasi yang diterima. Baik, jadi pada hari Ahad itu fokus kami adalah meyakinkan dulu para tokoh masyarakat di RT 04 RW 10 Putri sebagai lokasi terdekat dari pasien itu. Kemudian setelah itu saya lakukan, kami di forum, kami mengeluarkan statement resmi. Jadi kami sudah konsensus dengan masyarakat, ini yang boleh mengeluarkan pernyataan resmi hanya forum saja supaya tidak simpang siur. Nah, dari informasi resmi itu, saya jelaskan juga semua langkah-langkah tadi saya jelaskan dengan terbuka begitu, dengan menyembunyikan identitas pasien kami sembunyikan, tetapi langkah-langkahnya kami jelaskan secara sistematis dan terbuka dalam surat resmi, edaran resmi, ditujukan kepada semua masyarakat di perumahan. Jadi mereka bisa membaca dan menanyakan yang perlu, dan dengan itu tokoh masyarakat bergerak, lalu mereka juga bisa membaca langsung informasi dari kami begitu, dari sumber yang otoritatif. Alhamdulillah pelan-pelan kepanikannya menurun. Jadi berapa lama Pak, berapa hari meyakinkan warga Pak? Saya kira sekitar 1-2 harian. 1-2 Setelah itu harian. saya melihat, ya betul. Alhamdulillah. Lalu kemudian mengubah rasa panik itu menjadi rasa untuk membantu. Itu siapa yang punya ide sih Pak sebenarnya, atau warga inisiatif, oke kalau Bapak ini di rumah, gimana makannya? Atau gimana sebenarnya? Baik. Jadi terkait yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada 3 butir yang saya sampaikan di Ahad pagi itu kepada para tokoh masyarakat. Yang pertama tadi adalah memang sebagai protokol kesehatan pasien bisa isolasi di rumah. Yang kedua, saya sampaikan informasi mengenai karakteristik penyakit ini. Ini tidak seperti nyamuk yang terbang kemana-mana gitu, tidak. Tetapi kalaupun memang pasien itu benar mengidap penyakit itu, ya dia akan ada di saluran pernafasannya. Sehingga selama yang bersangkutan isolasi, menggunakan masker, dan seterusnya, insya Allah lingkungan juga aman. Dan yang ketiga, saya sampaikan paradigma berpikir begini Putri, jadi ini adalah musibah yang tidak dikehendaki oleh siapapun. Yang bersangkutan pun juga pasti nggak menghendaki hal ini begitu. Dan dia juga tidak tahu dengan cara bagaimana mungkin dia tertular pada awalnya. Sehingga saya sampaikan seperti ini justru harus kita dukung. Karena yang bersangkutan adalah korban dari musibah ini begitu. Dan karena kita meminta keluarga pasien dan pasiennya harus ada di rumah, maka menjadi kewajiban kita untuk mensupport itu. Nah, setelah saya sampaikan paradigma berpikir seperti itu, alhamdulillah tokoh masyarakat di RT 4 RW 10 membantu, menyampaikan ke masyarakat, dan lalu masyarakat bergerak untuk membantu sampai sekarang. Gitu. Mohon maaf, mungkin volume televisinya bisa dikecilkan sedikit Pak, agak feedback di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak menggunakan televisi. Oh, nggak ada. Di Skype-nya kali ya. Oke, boleh. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Tapi Pak Yuli sekarang gini, artinya keluarga ini masih akan isolasi sampai berapa hari lagi Pak? Lalu apa saja yang setiap hari diberikan oleh warga kepada keluarga Bapak M ini? Baik, jadi ibu-ibu itu berinisiatif iuran dengan dana mereka sendiri, itu menyediakan makan siap untuk dimakan 3 kali sehari untuk satu keluarga itu, tidak hanya untuk pasien. Jadi sekali diberikan di pagi hari antara jam 9 sampai jam 10 untuk 3 kali makan, Mbak. Sampai sekarang masih dilakukan. Dan karena masa isolasi dari keluarga inti ini meskipun negatif, sudah tidak negatif, tapi masih berjalan masa isolasinya tetap kita lakukan begitu. Dan kebetulan tes swab dari pasien ini belum keluar. Jadi masih menunggu itu ya? Dukung. Betul. Dan yang penting sih, Putri, saya kira support dari masyarakat yang paling penting adalah support mental sebenarnya saya melihat itu. Jadi saya lihat itu, tadi juga saya cek itu mereka dalam kondisi yang bergembira. Wajahnya cerah, senang, pasiennya juga gembira. Karena merasa mendapat dukungan dari masyarakat. Ini saya kira yang sangat penting, yang mudah-mudahan berdampak pada pemulihan kesehatan yang bersangkutan begitu. Pak Yuli, sekarang bagaimana dengan mekanisme atau mungkin bahasa kerennya protokol di
wilayah perumahan ini setelah kemudian ada warga yang positif rapid test ini? Baik, jadi khusus untuk RT tempat ada pasien itu di beberapa pojok sudah disediakan tempat cuci tangan. Ada sabun dan air. Bahkan tukang sayur pun kalau masuk disuruh berhenti dulu. Tolong cuci tangan dulu begitu. Jadi itu sudah jadi protokol standar di situ. Kemudian semua yang lewat di perumahan kami jelas harus menggunakan masker begitu. Oke. Pak Yuli, semoga semangatnya terus terjaga ya Pak. Karena kita tidak tahu ini akan sampai kapan. Semoga berkah juga untuk semua warga yang saling membantu itu. Ini berita sangat baik dan sangat melegakan di tengah pandemi COVID-19. Pak Yuli, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga Bapak M, semoga lekas sembuh. Terima kasih Pak.